Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal mujahidin wa adallal muqtadin wa afhamana min ulumiddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedungwaru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kedungwaru, Bapak Ibu Guru Pembina khusus maupun pembina takmil, dan anak-anakku peserta Pondok Ramadan virtual yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan bisa menjalankan kegiatan Pondok Ramadan yang insya Allah tidak ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anakku peserta Pondok Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Pondok Ramadan tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan dan hikmahnya. Bulan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini berbeda dengan ibadah-ibadah di bulan lain di luar Ramadan. Ibadah di luar Ramadan Allah melipat gandakan 10 kali, 20 kali, 100 kali, bahkan sampai 700 kali. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan tiada terbatas. Seberapa besar kualitas iman seseorang dalam menjalankan ibadah puasa, semakin besar pahala yang didapatkan. Kekhususan puasa Ramadan ini di dalam hadis qudsi dijelaskan, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li ajzi bihi. Semua amal manusia adalah miliknya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Dari hadis qudsi ini jelas bahwa puasa Ramadan ini memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain yang kita lakukan ini milik kita sendiri. Ibadah yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari caranya saja puasa Ramadan sudah berbeda. Kalau ibadah-ibadah yang lain, niat itu kita lakukan bersamaan dengan amal ibadah itu kita kerjakan. Tetapi untuk Ramadan ini niat kita lakukan di malam harinya dan tidak boleh ketika sudah terbit fajar. Niat dilakukan di malam hari dan ibadah puasanya kita lakukan di siang harinya. Ini kekhususan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena ibadah puasa ini sangat luar biasa, hari yang agung, di dalamnya ada Lailatul Qadar, kemudian turunnya Al-Quran. Di awal puasa ini rahmat, di pertengahan puasa maghfirah,
di akhir 10 bulan Ramadan ini adalah ikum minan nar. Umat Islam dijauhkan dari api neraka. Maka tidak gampang untuk mendapatkan keistimewaan atau kesempurnaan pahala di dalam bulan Ramadan. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, kamin so'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya kecuali lapar dan haus. Ini terbukti bahwa memang banyak atau sulit kita mendapatkan keutamaan atau pahala sempurna di bulan Ramadan. Paling tidak ada 2 syarat untuk mendapatkan keutamaan dan kesempurnaan bulan Ramadan. Di dalam hadis Nabi bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, ada 2 syarat untuk mendapatkan keutamaan, keistimewaan Ramadan sehingga puasa kita menjadi sempurna pahalanya. Yang pertama adalah imanan. Kita menjalankan puasa ini harus karena iman yang kuat. Kita yakin bahwa janji Allah terkait dengan pahala-pahala yang diberikan ini pasti akan terjadi. Jadi karena iman yang kuat, sehingga apapun yang terjadi, ujian apapun yang terjadi ketika kita menjalankan puasa Ramadan, ini masih lebih kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtisaban, karena kita mengharap ridho Allah. Kita yakin kalau Allah menghendaki, kalau Allah ridho, pasti Allah akan memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita akan mampu menjalankan puasa itu dengan sebaik mungkin. Paling tidak 2 hal ini yang bisa kita jadikan syarat untuk mendapatkan keistimewaan dan pahala puasa Ramadan yang banyak. Kemudian keistimewaan di bulan Ramadan. Keistimewaan dan keutamaan puasa di bulan Ramadan, yang pertama, puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dikandung maksud bahwa puasa itu wajib bagi kita semua orang yang beriman sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Dan puasa Ramadan ini mempunyai tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, sebagai orang yang bertakwa, agar kita semua bertakwa kepada Allah. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa puasa Ramadan itu adalah proses bagaimana kita orang beriman nanti akan mendapatkan derajat ketakwaan. Tujuannya adalah takwa. Takwa itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu semua yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya.
Jadi takwa itu adalah derajat yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan puasa yang pertama. Yang kedua, puasa adalah sebab dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal sudah saya jelaskan, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi puasa itu adalah sebab diampuninya dosa-dosa karena puasa yang benar-benar karena iman dan mengharap ridha Allah. Puasa yang mengharap ridha Allah itu adalah puasa yang benar-benar dilakukan karena ikhlas. Menjaga puasa itu tidak hanya dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa, tetapi puasa yang bisa menahan seluruh anggota badan, bahkan jiwa kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya, pahala puasa melimpah ruah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li ajzi bihi. Semua amal manusia adalah miliknya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku yang akan memberi balasan pahalanya. Jadi puasa Ramadan ini tak terhingga pahalanya. Seberapa ikhlas kita menjalankan ibadah dan amalan-amalan yang terdapat di dalamnya, lebih besar pula pahala yang kita dapatkan. Semakin ikhlas, semakin kita yakin tentang pahala yang kita dapatkan, semakin kita ikhlas dengan apa yang kita kerjakan karena Allah, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Karena pahala Ramadan hanya Allah yang tahu dan tidak terhingga berapa besarannya. Selanjutnya, puasa adalah perisai dari perbuatan haram. Puasa Ramadan itu bisa menjadikan kita perisai untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wijah." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Ketika kita menahan lapar, menahan makan, maka sebenarnya orang yang memang benar-benar puasa dengan baik, lapar dan dahaga, ini bisa mengurangi syahwat, bisa mengalahkan syahwat kita. Maka di dalam hadis Nabi, kalau kamu tidak mampu menikah, maka puasalah. Karena jalan satu-satunya adalah puasa untuk menundukkan pandangan mata, sehingga kita mampu menjaga mata ini dengan baik, tidak melihat hal-hal yang dilarang. Keutamaan yang selanjutnya, puasa adalah perisai api neraka. Qala Rabbuna azza wa jalla, asyamu junnatun yastajillu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Rabb kita azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan
membalasnya. Hadis qudsi riwayat Ahmad. Keutamaan yang berikutnya, orang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Jadi orang yang menjalankan ibadah puasa itu besok akan mendapatkan 2 kebahagiaan, dan kebahagiaan ini tidak didapatkan di luar Ramadan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika orang yang berpuasa itu bertemu dengan waktu berbuka. Kalau kita melihat sebenarnya sama antara buka dengan hari-hari biasa, sama-sama makan dan minum. Tetapi di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, di luar Ramadan juga, ini betapa nikmatnya orang yang berbuka. Setelah dari lapar, haus 1 hari, mulai dari terbit fajar sampai kemudian adzan maghrib, di situ sangat luar biasa, nikmat sekali. Selain nikmat, kita berbuka menyegerakan itu dapat kesunahan, sehingga kita mendapatkan pahala dalam berbuka. Kemudian kita minum minuman yang manis atau makan kurma, membatalkan sekedar untuk membatalkan puasa, ini juga kesunahan yang kita dapatkan. Maka banyak sekali pahala yang didapatkan ketika kita bertemu dengan waktu berbuka. Yang kedua, kebahagiaan yang didapatkan adalah kebahagiaan ketika orang yang berpuasa ini bertemu dengan Rabb-nya di hari kiamat. Di hari kiamat itu Allah menyediakan pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Maka ketika orang yang berpuasa itu mau masuk melewati pintu Ar-Rayyan, maka ibadah puasa mengatakan mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian orang-orang yang berpuasa sudah bergerombol di situ, berkumpul di situ, dan masuklah satu persatu. Masuk satu persatu ke pintu namanya Ar-Rayyan. Ketika orang yang berpuasa itu semua sudah masuk, tertutuplah pintu itu rapat-rapat, dan tidak ada orang yang bisa masuk kecuali orang yang puasa tadi. Nah, inilah kebahagiaan khusus yang diberikan oleh Allah bagi orang yang puasa. Di dalam hadis Nabi yang artinya sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut tertutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini keutamaan 2 kebahagiaan yang didapatkan bagi orang yang puasa. Keutamaan yang lainnya adalah puasa dan membaca Al-Quran. 2 amalan ini yang akan memberi syafaat besok di hari kiamat. Di luar puasa, kita membaca Al-Quran saja pahalanya dilipat gandakan. Di dalam hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah fa innahu bihi hasanatun fal hasanatu asroti amsalihha la aqulu alif lam mim walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran,
maka baginya falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu asyrati amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu, yang dimaksud bukan la aqulu, bukan perkataan alif lam mim, walakin tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi yang membaca Al-Qur'an alif lam mim itu mendapatkan 30 pahala, karena di dalam alif lam mim terdapat 3 huruf dalam Al-Qur'an. Ini di luar. Maka kita dianjurkan sering-sering membaca Al-Qur'an setiap hari. Tidak usah kita target harus khatam 1 juz. Yang penting setiap hari Al-Qur'an itu kita baca. Kemudian terkait dengan amalan puasa dan baca Quran ini bisa menjadi syafaat, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syam ay rabb mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar fasafi'ni fihi, wa yaqulul Qur'an mana'tuhu nauma bil lail fasafa'ni fihi qala fa yusaffa'ani. Artinya, amalan puasa dan membaca Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan Al-Qur'an berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan dan keduanya bisa memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Ini keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dan amalan puasa yang kita lakukan. Selama itu kita lakukan dengan imanan wa ihtisaban. Keutamaan yang berikutnya, doa orang yang berpuasa tidak akan tertolak. Dalam hadis Nabi dijelaskan ada 3 golongan doa orang yang tidak tertolak. Yang pertama, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, doa musafir. Yang ketiga, doa orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain disebutkan doa yang tidak tertolak, yang pertama adalah doa kedua orang tua, orang yang berpuasa dan musafir. Maka ini adalah kesempatan yang paling baik bagi kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Dan ini menambah keyakinan kita. Kalau di luar puasa mungkin kita masih meragukan puasa kita, doa kita diterima atau tidak. Ini semakin menambah keyakinan bahwa doa kita pasti akan terkabulkan. Karena doa sebenarnya adalah ruhnya ibadah. Keutamaan yang berikutnya, bau mulut orang berpuasa ini tidak sedap. Walaupun bau mulut tidak sedap, tapi besok di akhirat Allah telah menjanjikan bau mulut orang berpuasa ini melebihi minyak misik. Di dalam hadis disebutkan, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misik. Kalau kita lihat dari hadis ini, sebenarnya ini adalah sebuah anugerah, sebuah berkah yang harus kita syukuri. Bau mulut yang tidak sedap yang dilakukan oleh orang berpuasa, walaupun baunya seperti orang yang tidak
gosok gigi atau bau orang yang baru bangun tidur, tapi ini adalah anugerah yang besar. Kita ambil hikmahnya. Misalnya ketika kita bau mulut tidak enak, maka tentu ini manfaatnya yang pertama. Kita lebih menjaga lisan kita untuk sembarangan berbicara. Sehingga kita mengurangi untuk berbicara. Ini manfaat bau mulut bagi kita ketika kita puasa. Yang kedua, kalaupun bau mulut itu tidak enak, ini anugerah yang kedua adalah kita hanya mau berbicara sekiranya bicara itu memang bermanfaat. Dan kalau tidak bermanfaat, maka lebih baik kita diam. Karena semakin banyak berbicara, maka akan semakin banyak kesalahan yang kita lakukan. Disinilah sebenarnya berkah dari bau mulut yang tidak enak. Walaupun bau mulut tidak enak, tapi Allah menjanjikan besok di hari kiamat akan diganti yang lebih baik, melebihi minyak misik. Dan di hadis Nabi dijelaskan, maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah khairan yang baik aw liyasmut, atau lebih baik diam. Jadi sebenarnya tidak ketika kita puasa dan bau mulut saja tidak enak kita mengurangi berbicara dan berbicara hanya yang bermanfaat. Tetapi memang di dalam hadis Nabi sudah dijelaskan kedudukan mulut kita, lisan kita ini ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, kita hanya diberi hak pada lisan kita ini untuk berbicara yang baik. Dan yang kedua, diam kalau tidak ada yang bermanfaat. Maka ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita ketika bulan Ramadan untuk belajar kita berbicara yang baik dan kita diam kalau memang tidak ada manfaatnya. Ini untuk melatih kita di hari-hari setelah Ramadan untuk berbicara seperlunya yang bermanfaat saja. Kemudian keutamaan yang lain. Orang berpuasa semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Jadi orang yang berpuasa ini oleh malaikat dimintakan ampun, didoakan. Malaikat ikut berdoa kepada Allah agar orang yang berpuasa ini diampuni dosanya, mulai dari terbit fajar sampai waktu berbuka. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah ingkar pada Allah. Makhluk Allah yang setiap detiknya hanya bertasbih kepada Allah, dan doa-doanya pasti dikabulkan. Kita sangat beruntung di bulan Ramadan malaikat ikut mendoakan kita. Karena belum tentu kita yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah setiap hari kita berdoa. Maka malaikat ikut mendoakan kita agar orang yang berpuasa ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Keutamaan puasa berikutnya, setan-setan dibelenggu. Nabi bersabda, wa tusaffatu fihi marradatus sayatin wa la yukhlisuna fihi illa makanu yukhlisuna fi ghairihi. Di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti lainnya. Jadi di bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Kaitannya dengan hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga manusia yang berpuasa
ini inginnya hanya melakukan perbuatan baik saja, tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan maksiat. Sehingga kalau manusia melakukan perbuatan maksiat, ini bukan karena setannya, tetapi karena nafsu yang ada di diri manusia yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, setan dibelenggu ini adalah termasuk ungkapan peribahasa atau kiasan bahwa orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah ini bisa mempersempit gerak setan yang ada di aliran darah kita. Itulah keistimewaan kita berpuasa. Jadi puasa itu usahakan dengan imanan wa ihtisaban agar kita bisa benar-benar mempersempit gerak setan yang ada di dalam diri kita. Karena dijelaskan setan itu ya jeri majrad dam. Setan itu mengalir peredaran darah, melalui peredaran darah setiap manusia. Maka hanya orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban yang akan bisa mempersempit geraknya setan yang mengalir di peredaran darah kita. Keutamaan selanjutnya di akhir bulan Ramadan Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Wa yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadri? Qala la. Walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Dan di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasul ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan. Hanya saja bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan ini, di bulan Ramadan Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Dan ampunan yang diberikan ini bukan Lailatul Qadar. Jadi hal yang berbeda. Allah memberikan ampunan kepada orang yang dikehendaki dan Allah memberikan Lailatul Qadar kepada orang yang dikehendakinya. Tapi Allah juga memberikan ampunan dan Lailatul Qadar kepada yang dikehendaki. Ini keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaannya. Kemudian apa hikmah bulan Ramadan? Hikmah puasa Ramadan yang pertama adalah munculnya kepekaan sosial. Ketika kita berpuasa, maka kita merasakan betapa haus dan lapar ketika kita puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari di bulan puasa. Maka kita tumbuh rasa sosial kita. Bagaimana orang-orang yang sehari tidak makan, bahkan di luar puasa jarang makan, maka kita bisa merasakannya sehingga tumbuh keinginan kepekaan untuk saling membantu. Ini hikmah puasa, kepekaan sosial. Kemudian hikmah puasa yang kedua atau yang selanjutnya, sarana mensyukuri nikmat Allah. Hikmah puasa yang berikutnya mensyukuri nikmat Allah. Karena kita berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana lapar, haus, dahaga kita lakukan. Kita bisa bayangkan orang-orang di luar yang bahkan sehari-hari tidak makan dan minum, bahkan puasa sehari tidak puasa sudah sama saja kan gitu. Setiap hari tidak makan, tidak minum, bahkan seminggu cuma makan sekali, 2 kali. Ini kita bisa mensyukurinya. Lebih bisa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya masih beruntung. Walaupun saya sehari makan, sehari
Tidak, tetapi masih ada orang yang 1 minggu makan 2 kali. Kemudian yang bisa makan dan hanya cukup untuk makan saja penghasilannya sudah bersyukur, karena saya bisa makan setiap hari. Kemudian alhamdulillah banyak orang di luar sana yang mungkin lebih parah dari saya. Maka di sini akan tumbuh syukur pada Allah, karena memang sudah seharusnya ketika kita melihat urusan dunia kita bisa mensyukurinya kalau kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau urusan agama, maka kita akan lebih bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kalau kita melihat orang-orang yang lebih alim dari kita. Hikmah yang berikutnya, puasa melatih kesabaran. Ketika kita puasa, banyak godaan-godaan mungkin dari teman mengajak kita, ayo kita ngopi, kita minum, kita makan dan sebagainya. Maka karena kita puasa, maka kita menjawab ana shaim, saya berpuasa. Sehingga puasa ini bisa menjadikan kita sabar terhadap godaan yang ada di bulan Ramadan. Karena puasa kita, iman kita lebih kuat daripada cobaan-cobaan yang ada. Kemudian puasa ini akan menyempitkan jalan setan. Tadi sudah saya sampaikan, puasa bisa menyempitkan gerak langkah setan karena setan ini mengalir melalui peredaran darah kita. Yajri majrad dam, mengalir melalui peredaran darah manusia. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, keutamaan dan keistimewaan puasa serta hikmahnya, mudah-mudahan sedikit ini ada berkahnya, dan mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini benar-benar bisa menjadikan puasa yang imanan wahtisaban, sehingga mendapat pahala yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.